Kisah berawal dari Rani, 33 tahun. Rani sudah menikah selama 9 tahun. Suaminya bernama Imam, 35 tahun. Keduanya sama-sama bekerja. Rani kerja di sebuah kantor, sedangkan Imam, seorang kontraktor. Mereka tergolong keluarga yang berkecukupan. Keduanya selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi keduanya merasa baik-baik saja menjalani rumah tangga. Mungkin karena kesibukan mereka tak pernah membahas mengenai momongan. Namun, dalam hati mereka sudah menginginkannya. Saat itu, Imam sedang mencari seorang tambahan pekerja. Dia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya mengawasi proyek. Setelah berbagai pertimbangan, Imam menghubungi sepupunya. Namanya Yoga, 27 tahun. Yoga yang mendapat kabar dari Imam. Dia menyanggupinya karena dia mempunyai pengalaman juga. Singkat cerita, Yoga sampai di rumah Imam. Kala itu, Imam masih di jalan menuju rumahnya. Yoga disambut Rani. Rani pun mempersilahkan masuk dan mengajak ngobrol sebatas basa-basi sambil menunggu Imam. Selama pembicaraan, Yoga pun mencuri pandang ke arah Rani. Yoga kagum dengan sosok Rani. Meskipun sudah berumur, sosok Rani masih menawan. Tak hanya cantik, Rani juga terlihat elegan dan mempesona. Rambut panjang terurai, kulit putih, hidung mancung, tinggi semampai. Badannya terlihat ideal dengan kaki tinggi, membuat laki-laki terpesona melihatnya. Hati Yoga bergemuruh melihatnya. Sekitar 10 menitan mereka ngobrol berdua. Terdengar suara mobil Imam mulai masuk halaman rumah. Rani bangkit untuk menyambut suaminya itu. Imam pun menghampiri mereka berdua yang telah menunggunya. Sebatas basa-basi, Imam menanyakan kabar dan kondisi Yoga. Mereka bertiga kembali duduk. Imam menjelaskan bahwa Yoga nanti akan kerja tak jauh dari rumah. Ada sebuah proyek yang sudah berjalan seminggu ini. Nantinya Yoga akan mengontrol barang keluar masuk lokasi. Selain itu, Imam juga menjelaskan soal tempat tinggal Yoga. Yoga akan tinggal di rumah mereka dengan difasilitasi motor. Imam juga tak lupa menjelaskan soal gaji Yoga selama sebulan. Setelah mendengarkan penjelasan Imam, Yoga pun setuju. Imam meminta Rani untuk menghantarkan Yoga ke kamarnya dan menjelaskan tempat-tempat di rumah itu. Setelah Yoga menaruh bawaannya, Yoga kembali ke depan, menemui Imam. Imam mengajak Yoga untuk menuju ke tempat Yoga bekerja. Yoga pun menuruti semua penjelasan Imam tersebut. Keduanya masuk mobil menuju tempat proyek itu. Tak lupa, Imam berpamitan dengan istri cantiknya itu. Imam pun sampai di lokasi dan menjelaskan semua ke Yoga. Imam memang sosok pekerja keras, bahkan di hari Minggu begini dia masih sibuk bekerja. Berbeda dengan Rani, Rani selalu menikmati waktu liburannya. Setelah Yoga pergi, Rani kembali masuk ke rumah. Dia mengganti bajunya untuk kemudian berolahraga di rumah. Terdapat tempat olahraga dalam rumah mereka. Rani selalu menjaga kondisi tubuhnya. Dia rajin olahraga dan tak bisa makan sembarangan. Setelah selesai olahraga, Rani lantas mandi dan lanjut tidur siang. Sedangkan Imam lanjut berkeliling ke tempat-tempat proyek. Yoga pun ikut Imam. Yoga kaget melihat Imam punya proyek sebanyak itu. Yoga sampai geleng-geleng kepala melihat Imam dalam bekerja. Dia tak hanya pekerja keras tapi juga teliti, ungkap Yoga dalam hati. Yoga pun terus mengikutinya dan banyak belajar dari Imam. Menurut Yoga pantas jika dia jadi orang kaya. Setelah seharian keliling, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Mereka akhirnya makan malam bersama. Setelah berbersih, mereka bertiga ngobrol bersama berbincang hangat. Di situ, Imam juga menjelaskan beberapa aturan di rumah itu, seperti menjaga kebersihan dan sebagainya. Tak lama, Yoga izin untuk ke kamar duluan. Dia akan menelpon istrinya dan istirahat. Saat tengah malam Yoga terbangun dari tidurnya, dia merasa haus. Dia berjalan turun dari tangga. Dia melihat bahwa Imam masih bekerja. Dia masih sibuk dengan laptopnya di ruang keluarga. Yoga menuju ke dapur untuk mengambil minum dan segera naik lagi. Dia tak mau mengganggu Imam yang terlihat serius. Pagi pun tiba, sekitar jam 7 Imam turun untuk sarapan.
Setelahnya akan berangkat bekerja. Rani menyuruhnya makan sambil Rani persiapan untuk ngantor. Yoga pun menanyakan di mana Imam. Rani menjawab Imam sudah jalan 6:30 tadi. Yoga sampai geleng kepala lagi. Dalam hatinya dia berkata, Imam itu orang atau robot? Rani berangkat kerja. Tak lama Yoga pun berangkat kerja. Semua pekerjaan mereka berjalan lancar. Yoga pun merasa betah kerja dengan Imam. Meskipun kerja penuh kedisiplinan dan tenaga ekstra, tapi Imam memberikan gaji yang besar. Tak hanya itu, Yoga juga senang bisa dekat dengan Rani, wanita yang dia kagumi. Hubungan mereka kini makin dekat, tapi masih sebatas wajar. Menurutnya Rani tak hanya cantik, tapi juga enak diajak curhat. Sikap cuek dan positifnya membuat Yoga nyaman bercerita. Sebenarnya Yoga belum mengenal Rani sepenuhnya, karena Yoga hanya bertemu sisi baik Rani saja. Sampai suatu ketika, Yoga terbangun jam 2 pagi. Yoga merasa haus, dia lupa menyiapkan air minum ke kamarnya. Yoga turun ke dapur. Saat di dapur Yoga mendengar obrolan Imam dan Rani. Sepertinya ada yang mereka ributkan. Awalnya Yoga cuek. Yoga beranggapan bahwa wajar pertengkaran suami istri. Saat Yoga ingin kembali ke atas, tiba-tiba Yoga merasa ingin tahu sebenarnya apa yang mereka ributkan. Buat Yoga mereka adalah sosok yang sempurna. Tak hanya berlimpah soal uang, mereka juga punya pasangan yang sempurna. Yoga merasa penasaran. Yoga mengendap-endap menuju depan kamar Imam. Dia berdiri di depan kamar Imam, mulai mendengarkan percakapan mereka. Di situ Yoga kaget atas apa yang dia dengar dari Imam dan Rani. Ternyata, Rani marah karena Imam tak mau berubah. Imam selalu sibuk kerja. Imam tak peduli dengan kondisi tubuhnya. Rani merasa, Imam tak pernah menyelesaikan tugasnya sebagai suami. Rani tak pernah merasa benar-benar selesai setiap Imam berhubungan. Rani ingin mendapatkan haknya sebagai istri. Rani selalu meminta Imam untuk berobat, tapi Imam hanya sibuk kerja. Mendengar itu, Yoga sangat kaget. Yoga yang mengira Rani itu cuek dan elegan, ternyata memiliki sisi seperti itu juga. Semua tak hanya soal uang. Padahal setahu Yoga, Yoga saat ribut dengan istrinya hanya soal tak ada uang. Yoga baru tahu kalau hal seperti itu bisa menjadi keributan seperti ini. Ini benar-benar di luar pemikirannya. Mengetahui itu, Yoga segera naik ke atas masuk ke kamarnya. Yoga mulai gelisah dengan apa yang dia dengar tadi. Dia masih memikirkan ke sana kemari. Menurutnya ini ada dua kemungkinan, antara Imam yang lemah atau Rani yang over. Saking penasarannya, dia sampai baca-baca di internet. Sampai keesokan harinya saat dia kerja, dia masih memikirkan soal itu. Dia penasaran, apa benar ada wanita yang over seperti itu? Walaupun menurut yang dia baca di internet itu memang ada. Saking penasarannya si Yoga, dia punya pemikiran di luar nalar. Dia sengaja curhat dengan Rani seperti biasa. Tapi dia menunggu momen saat Rani habis ribut dengan Yoga. Saat pas momen itu, Yoga sengaja pulang cepat dari kerjaannya. Dia curhat dengan Rani soal masalahnya dengan istrinya. Yoga bilang istri tak membuat selesai. Mendengar itu Rani terpancing. Rani terlihat penasaran. Yoga mulai mengarang cerita. Cerita Yoga membuat mereka saling curhat satu dengan yang lain. Yoga hanya berharap Rani mau cerita soal itu juga. Tapi di luar dugaan Rani memberikan respon berbeda. Rani yang dari tadi mendengarkan omongan Yoga, dia malah terpancing untuk melakukan kegiatan kreativitas kreatif. Yoga kaget. Respon Rani di luar pemikirannya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia membiarkan Rani melakukan kegiatan kreativitas berkreasi. Rani mencoba menyalurkan kreativitasnya dalam sebuah kreasi kreatif. Kreativitas Rani muncul dengan penuh semangat berkarya kreatif. Rani sangat semangat berkegiatan berkreativitas kreasinya. Kreativitasnya yang kreatif membuat puncak kreasi tertinggi. Puncak kreasi yang melelahkan tapi juga menyenangkan. Lebih dari 2 jam kegiatan kreativitas berkreasi itu terjadi. Rani yang selesai menyalurkan kreasi kreatif itu nampak bahagia. Setelah selesai kami kembali ke kamar masing-masing. Aku merasa ini bagaikan mimpi. Aku mencoba menyadarkan diriku. Aku merasa ini hanya sebuah mimpi.
Rani wanita yang hanya bisa aku kagumi. Ternyata ini bukan mimpi.